Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di video saya kali ini saya akan menjelaskan mengenai konsep etika dan moralitas dalam pelayanan kebidanan. Selamat menyaksikan. Pertama, pembahasan saya meliputi 1. Pengertian etika, etiket, moral, dan hukum. Yang kedua, perbedaan etika umum dan etika sosial. Yang ketiga, fungsi etika dan moralitas dalam pelayanan kebidanan. Yang keempat, sumber etika. Yang kelima, hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Yang keenam, kode etik. Pengertian etika. Asal kata etika berasal dari bahasa Yunani yaitu ethos, dari bahasa Inggris yaitu yang berarti etis. Pengertian etika. Etika adalah kesadaran yang sistematis terhadap masalah dan norma yang sudah ada atau yang dirasakan baru. Pengertian etika ini berasal dari Helen Dupuis, sebuah cabang filsafat yang berbicara mengenai nilai dan norma moral yang menentukan perilaku manusia dalam hidupnya. Selanjutnya, etika adalah teori tentang perbuatan manusia. Pengertian ini berasal dari Red Amin. Dalam bahasa Inggris disebut etis, yang mempunyai pengertian sebagai ukuran tingkah laku atau perilaku manusia yang baik, tindakan yang tepat, yang harus dilaksanakan oleh manusia sesuai dengan norma moral dan pada umumnya. Selanjutnya, pengertian etiket. Etiket berasal dari bahasa Inggris etiquette, yaitu etika berarti moral, sedangkan etiket berarti sopan santun. Persamaan etika dengan etiket adalah: yang pertama, sama-sama menyangkut perilaku manusia. Yang kedua, memberi moral bagi perilaku manusia, yaitu menyatakan tentang apa yang harus dilakukan atau tidak boleh dilakukan. Untuk meningkatkan pemahaman kita tentang etika dan etiket, maka berikut ini digambarkan mengenai perbedaan antara etiket dengan etika. Yang pertama, etiket menyangkut cara suatu perbuatan yang harus dilakukan, sedangkan etika tidak terbatas pada cara dilakukannya suatu perbuatan, memberi nilai tentang perbuatan itu sendiri. Etiket hanya berlaku dalam pergaulan, bila tidak ada orang lain tidak berlaku. Etika selalu berlaku, tidak tergantung hadir atau tidaknya seseorang. Etiket bersifat relatif, tidak sopan dalam satu kebudayaan, sopan dalam kebudayaan lain. Etika bersifat absolut, contohnya jangan mencuri, jangan berbohong. Etiket memandang manusia dari segi lahiriah etika. Etika memandang manusia dari segi batiniah. Selanjutnya, pengertian moral. Moral berasal dari nilai norma yang menjadi pegangan bagi seseorang atau suatu kelompok dalam mengatur tingkah lakunya. Moral juga berarti mengenai apa yang dianggap baik atau buruk di masyarakat dalam suatu kurun waktu tertentu, sesuai perkembangan atau perubahan norma atau nilai. Moralitas berasal dari bahasa Latin moralis, artinya segi moral suatu perbuatan atau baik buruknya, sifat moral atau keseluruhan asas dan nilai yang berkenaan dengan baik buruk. Selanjutnya, pengertian secara umum hukum. Hukum adalah sistem perbuatan manusia untuk membatasi perilaku manusia sehingga perilaku manusia dapat dikendalikan. Menurut Bertens, ada beberapa perbedaan antar hukum dan moral. Hukum tertulis, sistematis, disusun dalam kitab undang-undang mempunyai kepastian lebih besar dan bersifat objektif. Sedangkan moral bersifat subjektif, tidak tertulis, dan mempunyai ketidakpastian lebih besar. Hukum membatasi pada tingkah laku lahiriah saja dan hukum meminta legalitas, sedangkan moral menyangkut sikap batin seseorang. Hukum bersifat memaksa dan mempunyai sanksi. Moral tidak bersifat memaksa, sanksi moral adalah hati nurani, tidak tenang, sanksi dari Tuhan. Hukum didasarkan atas kehendak masyarakat dan negara. Masyarakat atau negara dapat merubah hukum. Hukum tidak menilai moral. Moral didasarkan pada norma-norma moral yang melebihi masyarakat dan negara. Masyarakat dan negara tidak dapat merubah moral. Moral menilai hukum. Macam-macam etika, yaitu yang pertama hukum tertulis dan tidak tertulis, yaitu hukum tertulis contohnya hukum perdata dan hukum pidana. Hukum tidak tertulis contohnya hukum adat di satu daerah.
Yang kedua, hukum menurut sifatnya, yaitu hukum yang mengatur, hukum yang memaksa. Yang ketiga, hukum menurut sumbernya, hukum undang-undang, hukum kebiasaan adat, hukum jurisprudensi, yakni hukum yang berbentuk karena keputusan hakim. Hukum traktat, yakni hukum yang terbentuk karena adanya perjanjian antara negara yang terlibat di dalamnya. Selanjutnya, yang keempat, hukum menurut isinya. Hukum privat, yakni mengatur hubungan perseorangan dengan orang lain. Hukum negara. Hukum pidana, yakni hukum yang mengatur hubungan antar warga negara. Hukum tata negara, yakni hukum yang mengatur hubungan antar warga negara dengan alat-alat perlengkapan negara. Hukum administrasi, yakni hukum yang mengatur hubungan antara alat kelengkapan negara dan pemerintah pusat serta daerah. Menurut caranya. Yang kelima, hukum material, yakni hukum yang mengatur kepentingan dan hubungan yang terwujud perintah dan larangan. Contohnya, hukum pidana dan hukum perdata. Hukum formil, yakni hukum yang mengatur cara pertahanan dan pelaksanaan hukum material. Contohnya, hukum acara pidana dan hukum acara perdata. Yaitu kita memasuki perbedaan etika umum dan etika sosial. Macam-macam etika yaitu meliputi yang pertama, etika deskriptif, yaitu etika yang berusaha meneropong secara kritis dan rasional sikap dan perilaku manusia dan apa yang dikejar oleh manusia dalam hidup ini sebagai suatu yang bernilai. Sedangkan etika normatif, yaitu etika yang mengajarkan berbagai sikap dan pola perilaku ideal yang seharusnya dimiliki oleh manusia dalam kehidupan sehari-hari. Etika umum dibagi lagi menjadi dua, yaitu yang pertama mengajarkan tentang kondisi-kondisi dan dasar-dasar sebagaimana seharusnya manusia bertindak secara etis, sebagaimana pula manusia bersikap etis, teori-teori etika dan prinsip-prinsip moral dasar yang menjadi pegangan bagi manusia dalam bertindak serta tolak ukur dalam bernilai baik atau buruknya suatu tindakan. Etika umum dapat pula dianalogkan dengan ilmu pengetahuan yang membahas mengenai pengertian umum dan teori-teori etika. Selanjutnya, etika khusus merupakan penerapan prinsip-prinsip moral dasar dalam bidang kehidupan. Penerapan ini bisa berwujud bagaimana seseorang bersikap dan bertindak dalam kehidupannya dan kegiatan profesi, khususnya yang dilandasi dengan etika moral. Namun, penerapan itu dapat juga berwujud sebagaimana manusia bersikap atau melakukan tindakan dalam kehidupan terhadap sesama. Etika individual yaitu menyangkut kewajiban dan bersikap manusia terhadap dirinya sendiri. Etika sosial yaitu mengenai sikap dan kewajiban serta pola perilaku manusia sebagai anggota bermasyarakat. Etika khusus yang tadi saya sebutkan dibagi menjadi dua. Ini adalah sistematika etika yang secara rincinya. Etika yaitu etika umum, prinsip yang berlaku bagi tindakan manusia. Etika khusus, prinsip yang berhubungan dengan aspek kehidupan manusia. Etika khusus yaitu dibagi lagi menjadi dua, yaitu tadi etika individual, kewajiban terhadap dirinya sendiri, sedangkan etika sosial, kewajiban manusia terhadap manusia lain dalam hidup di masyarakat, yaitu etika individual, sikap terhadap manusia, yaitu etika keluarga, etika politik, etika lingkungan hidup. Sedangkan etika sosial yaitu etika profesi, etika kedokteran, etika kebidanan, etika guru atau dosen. Etika membantu manusia untuk mengambil sikap dan bertindak tepat dalam menjalani hidup. Membantu mengambil keputusan tentang tindakan apa yang kita lakukan. Selanjutnya, fungsi etika dan moralitas dalam pelayanan kebidanan. Yang pertama, menjaga otonomi dari setiap individu, khususnya bidan dan klien. Menjaga kita untuk melakukan tindakan kebaikan dan mencegah tindakan yang merugikan atau membahayakan orang lain. Menjaga privasi setiap individu, mengatur manusia untuk membuat adil dan kebijaksanaan sesuai dengan porsinya. Dengan etik kita mengetahui apakah suatu tindakan itu dapat diterima
dan apa alasannya. Mengarahkan pola pikir seseorang dalam bertindak atau dalam menganalisis suatu masalah. Menghasilkan tindakan yang benar, mendapatkan informasi tentang hal yang sebenarnya. Selanjutnya, memberikan petunjuk terhadap tingkah laku atau perilaku manusia antara baik, buruk, benar atau salah sesuai dengan moral yang berlaku pada umumnya. Berhubungan dengan pengaturan hal-hal yang bersifat abstrak. Memfasilitasi proses pemecahan masalah etika, mengatur hal-hal bersifat praktik, mengatur tata cara pergaulan baik di dalam tata tertib masyarakat maupun tata di dalam organisasi profesi, mengatur sikap tindak tanduk orang yang menjalankan tugas profesinya yang biasa disebut kode etik profesi, yaitu memasuki sumber etika. Sumber etika berasal dari Pancasila. Pancasila adalah sumber-sumber nilai, maka nilai dasar Pancasila dapat dijadikan menjadi sumber pembentukan norma etik, yaitu norma moral dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Selanjutnya, nilai-nilai Pancasila adalah nilai moral. Oleh karena itu, nilai Pancasila juga dapat diwujudkan ke dalam norma-norma moral atau etik. Norma-norma etik disebut selanjutnya dapat digunakan sebagai pedoman atau acuan dalam bersikap dan bertingkah laku dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Selanjutnya, hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Hak dan kewajiban adalah hubungan timbal balik dalam kehidupan sosial sehari-hari. Hak adalah benar, kepunyaan, milik, kewenangan, kekuasaan untuk berbuat sesuatu yang telah ditentukan oleh undang-undang, aturan. Sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang harus dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab. Selanjutnya, kode etik.